Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang surga pajak atau tax haven. Anggota dari kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama, Lutfiana Amalia Bahari. Yang kedua, Atika Intakuri. Yang ketiga, Hairani Wijayanti. Yang keempat, Vanita Afisha Putri. Yang kelima, Husnul Khotimah. Yang keenam, Eka Nanda Safitri. Yang ketujuh, Mita Dwi Wulandari Sudarsono. Dan yang kedelapan, Robiatul Adawiyah. Sub pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, pengertian dan perkembangan, dan yang kedua, faktor-faktor yang menentukan pilihan negara tax haven. Pada sub pembahasan pertama dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkembangan dan contoh negara. Yang kedua, contoh perhitungan. Dan yang ketiga, major tax dan marginal. Sedangkan untuk sub pembahasan yang kedua dibagi menjadi 13 bagian. Yang pertama, struktur perpajakan. Yang kedua, stabilitas politik dan ekonomi. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian lalu lintas devisa. Yang keempat, perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang kelima, kebijakan atau sikap pemerintah. Yang keenam, undang-undang perseroan yang liberal. Yang ketujuh, prosedur yang sederhana dan imbalan yang kompetitif. Yang kedelapan, komunikasi dan transportasi. Dan yang kesembilan, fasilitas perbankan dan jasa profesional. Yang kesepuluh, English Common Law. Yang kesebelas, kerahasiaan atau secretly dan konfidensial. Yang ke-12, insentif dan peluang penamaan modal. Dan yang terakhir adalah lokasi. Baik, penjelasan yang pertama yakni mengenai pengertian tax haven, di mana hingga saat ini masih belum ada istilah yang baku dalam bahasa Indonesia mengenai tax haven sendiri, yang apabila diterjemahkan secara harfiah artinya lebih cenderung kepada perlindungan atau persinggahan pajak. Almarhum Rohmat Sumitro menggunakan istilah surga pajak sebagai pengganti tax haven. Beliau menggunakan istilah tersebut mungkin karena disebabkan oleh kebijakan pajak yang unik di negara-negara tax haven, seperti kemudahan tidak membayar pajak untuk jangka waktu yang tidak terbatas, tarif yang rendah, pengawasan yang tidak ketat atas falas, serta jaminan kerahasiaan bank dan sebagainya. Nah, oleh karena kebijakan pajak di negara-negara tax haven yang memberikan keuntungan, kemudahan, serta fasilitas yang cukup luas tersebut, tidak mengherankan bila kemudian bermunculanlah di negara-negara tersebut beberapa perusahaan yang disebut sebagai mailbox companies. Subbahasan yang kedua yakni perkembangan dan contoh negara tax haven. Terdapat kebijakan pajak di negara-negara tax haven yang memberikan keuntungan, kemudahan, serta fasilitas yang cukup luas. Maka, bermuncullah di negara-negara tersebut beberapa perusahaan yang disebut sebagai mailbox companies, yakni Liechtenstein, Vanuatu, dan Netherlands Antilles. Terdapat beberapa contoh tipe negara-negara tax haven, yakni yang pertama, negara tanpa pungutan pajak penghasilan, yakni Bahama, Bermuda, dan Cayman Islands. Bahama hanya memungut pajak sebesar $100 setahun terhadap semua perusahaan di Bahama. Sedangkan Bermuda juga tidak mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda dan membebani semacam biaya perusahaan dan perseroan terbatas yang moderat. Sedangkan Cayman Islands menjamin tidak akan memajaki perusahaan asing selama 20 tahun dan seperti halnya Bahama dan Bermuda. Yang kedua yakni negara dengan tarif pajak yang rendah, yakni negara British Virgin Islands yang memungut pajak penghasilan dengan tarif sebesar 12% pajak atas dividen melalui pihak ketiga. Dan negara Netherlands Antilles yang merupakan koloni Belanda
yang memungut pajak cukup rendah dan memperlakukan pajak yang khusus terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran, penerbangan, dan perusahaan-perusahaan holding. Yang ketiga yakni negara yang hanya memanjaki penghasilan domestik, dengan pengecualian tidak memajaki penghasilan yang bersumber dari luar negeri, seperti Hong Kong, Liberia, dan Panama. Yang keempat yakni negara yang memberikan perlakuan khusus, yang pada umumnya diperkirakan sama dengan perlakuan yang ada di negara-negara tax haven, yakni negara Republik Irlandia yang membebaskan pungutan pajak atas hasil ekspor perusahaan manufaktur yang beroperasi di daerah tertentu. Begitu pula dengan negara Puerto Rico yang memberikan jaminan tidak ada pungutan pajak selama 17 tahun terhadap perusahaan yang beroperasi di daerah yang kurang berkembang. Materi selanjutnya yaitu contoh perhitungan. Contoh kasusnya yaitu semua negara A merupakan negara asal dengan tarif pajak tertinggi menjual langsung 1 juta unit produknya ke negara B yaitu negara tujuan dengan harga jual sebesar 1.200 per unit. Sedangkan harga pokok barang yang dijual serta biaya-biaya lainnya sebesar 1.000 per unit. Margin tax rate MTR negara A sebesar 45%, sedangkan negara B sebesar 30%. Harga jual di negara B sebesar 1.250. Kemudian negara A mengubah strateginya dengan menggunakan negara C yaitu negara tax haven sebagai negara perantara dengan harga jual sebesar 1.050 per unit. Selanjutnya, negara C menjual ke negara B dengan harga yang sama dengan harga penjualan langsung yaitu sebesar 1.200 per unit. Dengan demikian, maka perhitungan pergeseran laba serta besarnya pajak yang dapat dikenakan akibat pergeseran laba tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, di mana jumlah penjualan langsung sebesar 105 yang diperoleh dari negara A sebesar 90 dan negara B sebesar 15. Kemudian ada penjualan tidak langsung dari negara A sebesar 45. Adapun penjualan langsung yang diperoleh dari negara C dan negara B sebesar 15. Kemudian diperoleh penghematan pajak atau tax having sebesar 45 yang diperoleh dari penjualan tidak langsung sebesar 60 dikurangi penjualan langsung sebesar 15. Ternyata pergeseran laba tersebut serta penghematan pajak yang diperoleh akibat pergeseran tersebut bergantung kepada pengelolaan harga transfer antar unit dan atau antar perusahaan yang bersangkutan. Dengan asumsi perusahaan A atau negara A menjual barangnya ke perusahaan B atau negara B. Petunjuk praktis yang dapat diikuti adalah kapan digunakannya HMP atau LMP dengan berpedoman kepada rumus di bawah ini. Apabila TA yaitu tarif pajak margin perusahaan A lebih besar dari TB yaitu tarif pajak margin perusahaan B, maka aturlah harga transfer serendah M. Kemudian, apabila TA yaitu tarif pajak margin perusahaan A lebih kecil daripada TB yaitu tarif pajak margin perusahaan B, maka aturlah harga transfer setinggi mungkin. Selanjutnya yaitu major tax haven dan marginal. Sejak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini, penggunaan tax haven untuk tujuan memperkecil jumlah pajak yang terutang secara global semakin lama semakin populer di seluruh dunia dan merupakan inti dari dunia lepas pantai. Definisi dari tax haven ini di mana setiap negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah atau tarif nihil atas segala penghasilan atau kategori tertentu dari penghasilan dan menawarkan jaminan kerahasiaan berkenaan dengan bank atau bisnisnya. Berdasarkan definisi tersebut, di mana dunia ini sudah tercatat secara resmi, ada 32 negara yang disebut sebagai negara-negara tax haven yang dikenal dengan sebutan major tax haven, dan ada pula negara-negara tax haven lainnya yang dapat dikategorikan sebagai negara-negara tax haven namun bergantung kepada situasi dan kondisi negara yang bersangkutan.
Negara-negara tax haven yang bergantung kepada kondisi dan situasi negara tersebut disebut sebagai marginal dan incidental tax haven. Untuk kategori ini telah tercatat 13 negara. Selanjutnya yaitu ada 3 kategori negara-negara tax haven. Yang pertama yaitu tidak ada satupun negara tax haven yang secara mutlak tidak memajaki atas penghasilan perseorangan atau badan, transfer modal, kepemilikan tanah, harta warisan, dan seterusnya. Kategori yang kedua yaitu negara yang hanya memajaki penghasilan atau keuntungan yang berasal dari sumber dalam negeri dan tidak memajaki penghasilan atau keuntungan yang berasal dari sumber luar negeri. Yang ketiga yaitu negara seperti Liechtenstein yang memberikan hak yang khusus pada suatu tipe perusahaan tertentu. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri suatu negara tax haven, antara lain yaitu tidak memungut pajak sama sekali, atau apabila memungut pajak maka tarifnya adalah tarif yang rendah. Yang kedua yaitu memiliki peraturan yang ketat tentang rahasia bank atau rahasia bisnis dan tidak akan mengungkapkan kerahasiaan tersebut kepada siapapun atau negara manapun. Yang ketiga yaitu tersedia fasilitas alat komunikasi yang modern yang memungkinkan komunikasi ke seluruh dunia tanpa ada hambatan apapun. Nah, untuk yang keempat yaitu pengawasan yang longgar atas lalu lintas devisa, termasuk deposito yang berasal dari negara asing, baik perseorangan maupun badan. Nah, untuk yang ciri-ciri negara tax haven yang terakhir yaitu adanya promosi dan kepercayaan bahwa negara-negara tax haven merupakan pusat keuangan yang baik dan terjamin. Adapun yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang menentukan pilihan negara tax haven. Pada dasarnya, tidak ada suatu negara tax haven di dunia yang sempurna. Setiap negara tax haven memiliki keunggulan serta kelemahannya masing-masing, tergantung pada apa yang ingin dicapai oleh negara tax haven tersebut. Namun, secara umum, ada 13 indikator yang dapat digunakan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam rangka menggunakan tax haven untuk efisiensi pembayaran pajak secara global. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana negara tax haven tersebut dapat memenuhi keunggulan-keunggulan yang lebih dibandingkan dengan negara lainnya. Adapun ke-13 indikator tersebut meliputi yang pertama, struktur perpajakan termasuk pungutan pajak lainnya selain pajak penghasilan. Yang kedua, stabilitas politik dan ekonomi serta integritas pemerintahannya. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian lalu lintas devisa. Yang keempat, perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaties. Yang kelima, kebijakan atau sikap pemerintah terhadap bisnis surga pajak. Yang keenam, undang-undang perseroan terbatas yang liberal yang meminimkan beban dan jangka waktu pendiriannya. Yang ketujuh, prosedur yang sederhana dan imbalan yang kompetitif. Yang kedelapan, fasilitas transportasi dan komunikasi termasuk telepon, telegram, dan telekomunikasi ke bagian dunia lainnya. Yang kesembilan, fasilitas perbankan dan jasa profesional. Yang kesepuluh, English Common Law. Yang ke-11, kerahasiaan dan kepekaan. Yang ke-12, insentif dan peluang penanaman modal serta prospek jangka panjang berkenaan dengan pungutan pajak. Dan yang terakhir yaitu lokasi. Selain dari beberapa indikator tersebut yang sudah disebutkan tadi yang lebih bersifat eksternal, ada indikator yang bersifat internal yang masih relevan, yaitu pilihan bentuk organisasi antara mendirikan cabang perusahaan dengan subsidiari atau afiliasi yang akan memperoleh insentif pajak. Terdapat 3 faktor yang mendasari pengambilan keputusan berkenaan dengan organisasi yang dimaksud. Faktor yang pertama berkenaan dengan proyeksi arus kas di negara yang bersangkutan.
Sudah dapat dipastikan bahwa pada awal operasional di negara yang bersangkutan, cabang perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang cukup signifikan untuk beberapa tahun. Nah, pertimbangannya, apakah kerugian tersebut dapat dikompensasikan oleh perusahaan induk di negaranya atau tidak? Faktor yang kedua, berkenaan dengan sikap perusahaan induk terhadap repatriasi dana. Nah, penggunaan dana yang bebas pajak merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam rangka kebutuhan modal kerja. Nah, faktor yang terakhir yaitu faktor yang juga harus dipertimbangkan berkenaan dengan alternatif penggunaan dana. Apakah suatu cabang perusahaan memperoleh fasilitas pembebasan pajak atau fasilitas lainnya? Dengan memperhatikan indikator-indikator serta faktor-faktor tersebut tadi, perusahaan multinasional dapat menyeleksi kemungkinan lokasi pendirian cabang perusahaannya dengan mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan dari setiap negara yang berbasis pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakannya. Sasaran dari suatu perencanaan pajak adalah bagaimana memahami undang-undang pajak secara benar, sehingga terhindar dari pembayaran pajak yang tidak seharusnya dibayar dan bukan menghindari dari kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Struktur perpajakan. Struktur perpajakan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa menggunakan negara tax haven. Suatu kenyataan bahwa negara tax haven menerapkan tarif pajak yang rendah atau sama sekali tidak ada pembebanan pajak, yang merupakan daya tarik tersendiri bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis offshore, sehingga dapat menumpuk dana sebesar-besarnya. Pada umumnya, negara tax haven menggunakan dua macam sistem perpajakan. Yang pertama, pajak untuk penduduk atau residen dan perusahaan penduduk. Yang kedua, pajak untuk usaha-usaha bukan penduduk atau non-residen. Stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas merupakan salah satu faktor utama dalam memilih negara tax haven. Baik stabilitas politik maupun stabilitas ekonomi yang akan menjamin kesinambungan investasi dan juga merupakan iklim bisnis yang memadai atau favorable. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas devisa. Salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengendalian lalu lintas devisa yang melarang transfer mata uang asing secara bebas antara negara yang satu ke negara yang lainnya. Larangan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pelarian modal atau capital flight, terutama di negara yang penduduknya mengkhawatirkan prospek masa depan negaranya. Hampir seluruh negara-negara tax haven tidak memberlakukan pengendalian devisa ataupun bila ada, persyaratannya sangatlah mudah. Karena hal ini penting bagi para investor offshore yang akan mentransfer dananya dari dan ke negara tax haven pada saat-saat yang diperlukan. Tidak adanya pengendalian lalu lintas devisa merupakan salah satu persyaratan yang dapat menarik para investor. Perjanjian penghindaran pajak berganda. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty hendaknya dipahami dengan benar apabila perusahaan hendak melakukan perencanaan pajak, terutama yang menyangkut pajak berganda. Di dalam perjanjian penghindaran pajak berganda, selain menyangkut pajak berganda sendiri, seringkali terdapat pula ketentuan yang berkenaan dengan pertukaran informasi antar negara yang melakukan perjanjian. Sehingga kedua pemerintahan tersebut saling terikat untuk membantu dalam pemberian informasi yang diperlukan. Misalnya, dalam kerangka penyidikan pajak.
Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu kebijakan atau sikap pemerintah. Beberapa negara tax haven dengan tangan terbuka menerima bisnis offshore, sedangkan yang lain hanya bersifat toleransi saja. Beberapa partai politik mendukung adanya industri tax haven, sedangkan di lain pihak partai oposisi seringkali menentang adanya industri tax haven. Hal ini merupakan bahaya apabila partai oposisi menjadi partai berkuasa. Apabila kita menyadari ideologi partai politik yang memerintah sekarang, kita harus mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Apabila di negara tax haven tersebut tidak terdapat proses pemilihan secara umum, maka kita sudah harus siap pula dengan kemungkinan terjadinya semacam perebutan kekuasaan. Selanjutnya, undang-undang perseroan yang liberal. Seperti juga halnya bisnis lainnya, bisnis tax haven merupakan bisnis yang kompetitif. Oleh karena itu, dapat dikatakan hampir sepanjang tahun negara tax haven memodifikasi undang-undangnya, undang-undang perseroannya untuk dapat mengakomodasi kepentingan bisnis offshore, yang seringkali berisi keuntungan-keuntungan yang menarik yang tidak terdapat di negara lain. Beberapa negara tax haven seperti Panama mendesain perundang-undangannya mengikuti pola Delaware agar struktur legal tersebut lebih dikenal masyarakat di Amerika Serikat, di samping hal-hal lain yang lebih spesifik atau yang mempunyai karakteristik yang unik. Selanjutnya, prosedur yang sederhana dan imbalan yang kompetitif. Undang-undang perseroan yang berlaku di negara tax haven tersebut hendaknya merupakan undang-undang perseroan yang modern, yang mencantumkan dan mengatur prosedur yang sederhana dan upah yang kompetitif dengan negara tax haven lainnya, karena prosedur yang berbelit-belit dan fee yang melebihi kewajaran dapat menunda investor offshore untuk investasi. Selanjutnya, komunikasi dan transportasi. Komunikasi yang baik merupakan alat yang vital baik bagi bisnis offshore maupun para investor. Pada umumnya, negara tax haven mencoba menarik perhatian para investor dengan mengemukakan situasi komunikasi yang ada di negara tax haven tersebut. Sedangkan fasilitas transportasi juga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan, terutama apabila terdapat frekuensi penggunaan transportasi yang cukup banyak. Yang selanjutnya yaitu fasilitas bank dan pusat profesional. Masalah perbankan offshore merupakan masalah yang rumit. Hampir seluruh bank internasional yang terdapat di negara tax haven terkait dengan perusahaan multinasional dan investor offshore. Perusahaan-perusahaan offshore dapat saja membuka rekening gironya di suatu bank di negara tax haven tersebut. Namun, seringkali mereka lebih tertarik untuk melakukan transaksi bank di negara tax haven tersebut. Yang selanjutnya, English Common Law. Hampir separuh dari negara tax haven tersebut merupakan bekas koloni Inggris, sehingga umumnya negara-negara ini berbeda dan tunduk kepada English Common Law yang menentukan bahwa hal-hal yang menyangkut peristiwa eksternal masih tetap dikelola dan dilindungi oleh Inggris. Baik, selanjutnya kerahasiaan dan konfidensial. Untuk seluruh negara tax haven, apakah termasuk dalam kelompok negara English Common Law atau tidak, selalu akan mempraktikkan kerahasiaan yang terkait dengan bisnisnya. Beberapa negara tax haven tersebut memiliki undang-undang yang melindungi para nasabahnya dari pengungkapan-pengungkapan yang menyangkut informasi keuangan nasabahnya. Yang selanjutnya, intensif dan peluang penanganan modal. Di samping penawaran masalah kerahasiaan keuangan dan biaya yang cukup menguntungkan, negara tax haven juga mendorong investasi dalam negeri untuk merangsang pengembangan industrialisasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang baru untuk mengurangi pengangguran. Yang terakhir yaitu lokasi. Masalah lokasi merupakan masalah penting bagi para investor. Para investor menginginkan investasi di negara tax haven yang tidak terlalu jauh dari negaranya sendiri.
dibandingkan dengan investasi ke negara tax haven yang jaraknya beribu-ribu mil. Faktor pertimbangan dalam memilih negara tax haven sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, upah dan pendapatan per kapita. Yang kedua, produk domestik bruto. Yang ketiga, kembangnya tingkat inflasi. Yang keempat, tingkat pengangguran. Yang kelima, besarnya utang luar negeri dan rasa pembayaran. Dan yang terakhir, besarnya pilihan modal asing. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Referensi yang kami ambil yaitu dari bukunya Prof. Dr. Haji Muhammad Zain tahun 2008 dengan judul buku Manajemen Perpajakan edisi 3 dan buku Swandi Early 2016 dengan judul buku Perencanaan Pajak. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.